Right. Next kita masuk ke chapter 9 yaitu managing digital marketing. Managing digital marketing di awalnya adalah kata-kata managing, manage, mengatur digital marketing, memanage kegiatan digital marketing. Yang akan kita pelajari adalah memahami isu-isu terhadap bagaimana kita memanage digital marketing, kemudian mereview apa yang menjadi capability dari digital marketing dari organisasi Anda, kemudian prepare business case dan budget untuk investment, dan take action to manage issues. Jadi banyak sekali issues yang terjadi terkait change management, resource sumber daya, quality, dan security. Topiknya cukup luas, tapi saya akan coba bawakan secara praktis. Kemudian kita akan bahas introduction, bagaimana transformasi kepada digital business, kemudian creating implementasi dari CRM, kemudian journey untuk digital marketing capabilities, kemudian budgeting, kemudian making business case for digital media, selecting supplier yang tepat, change management untuk digital transformation, otomasi, data quality, dan security. So let's start it. So di dalam digital marketing, managing digital marketing, itu kita berhubungan dengan kegiatan transformasi kepada digital business. Ya. Jadi sebelumnya kita traditional marketing, going to digital marketing. So there is transformation there. Ya. Jadi di dalam many business face challenge di dalam hal ini. Pertama, challenge-nya adalah planning. Ya. Hampir setengah dari bisnis saat ini nggak tahu kalau kondisi pandemi kayak begini sekarang, mereka belum siap untuk going digital. Ya. Dia tidak ada digital strategi sama sekali, dan akibatnya dia going down. Kemudian organization capability. 37% dari bisnis itu memiliki hanya 40% dari bisnis yang mengadopsi kepada perubahan ini. Kemudian integration of digital channel into marketing. Jadi bagaimana kita, challenge-nya adalah bagaimana melakukan integrasi dari digital channel ini kepada marketing. Ya, Instagram ads, email blasting, ya. Bagaimana kita, challenge-nya adalah bagaimana kita mengintegrasikan semua digital channel untuk kegiatan marketing. Kemudian digital transformation, ya. Bagaimana kita mentransformasi digital traditional marketing going into digital. So basically challenge-nya adalah bagaimana kita mengadopsi perubahan dan berusaha berteman dengan bersahabat dengan perubahan itu. Because if you do not change, you die. Katanya bukunya Renal Kasali, change or die. Ya. Kalau Anda nggak berubah, you dead. Ya. Kemudian di dalam transformation to digital business itu bagaimana dari kondisi disruptif kita dapetin digital etnografi, dari consumer behavior, ya, perubahan consumer behavior dengan kondisi disruptif saat ini, ya. Consumer behavior yang dulunya dia belanjanya ke pasar, kemudian kita PSBB 30 hari, 6 bulan kita di rumah, itu behaviornya itu udah berubah permanen. Sekarang orang cenderung belanjanya online semua, ya. Kecuali yang nekat belanja ke pasar, ya. So most likely yang normal adalah yang online.
yang nggak normal adalah yang offline. So terjadi disruptif condition yang mengakibatkan consumer behavior berubah dari yang pertamanya yang normal adalah makan di mall, sekarang yang normal adalah makan di rumah, ya, makan di rumah, kerja di rumah, sekolah di rumah, ya. Kemudian pacaran online, ya. So betul-betul disruptif change yang merubah consumer behavior. Oke. Kemudian di dalam transformation kepada digital business terjadi di dalam e-commerce. Jadi e-commerce is often thought simply to refer to buying and selling using internet. All electronically mediated transaction between an organization and third party it deals with. Simple framework for digital business. Jadi misalkan sekarang di dalam terjadi transformasi kita ke dalam digital business. Apa yang terjadi? Misalkan Anda sekarang di Bukalapak, Anda sekarang di company Anda sekarang, misalkan misalkan Anda sekarang bekerja di Nestle gitu ya, organization atau marketplace Bukalapak, ya. Bukalapak di dalam organisasi dia ada ini ada intermediaries. Jadi di dalam e-commerce itu dibagi dua, satu yang upstream supply chain dan yang di kanan adalah downstream supply chain. Di dalam upstream supply chain ini lebih kepada kegiatan digital business, jadi terkait dengan supply chain management, bagaimana perusahaan bisa membeli item atau mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang, ya. Sementara downstream adalah dari sisi digital marketing, di mana dia menjual barangnya dia kepada customer. Upstream supply chain itu dia terkait dengan supplier, di mana-mana di tengahnya ada intermediary atau trading company. Jadi kita kalau beli barang nggak langsung ke pabrik, tapi dikumpulkan oleh trading company sebagai intermediary, kemudian baru dia dari trading company order ke supplier. Itu dari sisi digital business, dan di situ terkait dengan e-procurement, e-supply chain management, e-purchasing, ya. So that is the area ketika kita bertransformasi ke digital. Di sebelah kanan itu adalah downstream terkait dengan dalam selling commerce. Jadi kita kepada selling kepada customer. Di sini adalah di mana ini digital marketing berada, ya. Di kiri digital business, di kanan adalah digital marketing, ya. Bagaimana kita melalui intermediaries menjual melalui platform sosial media, melalui websites, melalui TikTok, melalui email blasting, reach kepada customer. Kemudian di dalam transformasi itu ada B2B dan B2C. B2B adalah business to business, ya. Bagaimana digital marketing dalam kondisi B2B, business to business, ya. Kalau kemarin kita persona itu kita menggarap kepada business to customer, jadi bagaimana persona customer. Kalau business to business, bagaimana persona dari masing-masing bisnis. Misalkan dari Nestle, misalkan Nestle dia dari Nestle dia mengirimkan barang ke beberapa shop type, ke wholesaler, ke retailer, semi wholesaler, ya, ke masing-masing daerah. Di masing-masing daerah seperti apa personanya untuk produk-produknya Nestle di masing-masing shop type. So kita juga melakukan clustering dari shop type di masing-masing wilayah. So that is how business to business digital marketing works, ya. Kemudian ada lagi yang B2C.
yang business to customer seperti yang kita garap kemarin. Kemudian creating the social business through implementing social CRM. Jadi kita juga yang tadi kita bahas bagaimana kita creating bisnis melalui implementasi dari CRM untuk mendapatkan email blasting, profiling, ya, terus Euclidean distance, predictive model, kemudian kita email blasting, ya, kemudian kita menggunakan beberapa channel untuk ATM dan sebagainya. So di dalam dan kemudian di dalam digital managing digital business, digital marketing, kita juga terlibat dengan apa yang disebut dengan automation. Bagaimana kita meng-create automation untuk mempermudah kegiatan kita, ya. Tadi kita bisa bikin scheduler, kemudian pay per click, creative optimizer, automation on marketing message. So ini harus kita manage dengan baik. So di dalam managing digital business, digital marketing, bagaimana Anda memanage activity Anda untuk memudahkan hidup Anda dengan menggunakan otomasi. Kemudian security-nya, bagaimana kita juga berhati-hati terhadap fraud di dalam digital business. Ada kalau di kartu kredit ada transaksi yang fraud, phishing, ya, cyber. Kemudian data informasi Anda dicuri orang, Tokopedia bocor, ya, data-datanya. So there is the challenges yang kita hadapi di dalam managing digital marketing. Okay, any questions on managing digital marketing? Pak, Yes, dasarnya mengenai B2E-nya Pak, saya belum begitu paham. Ini maksudnya hanya sebagai proses dan komunikasi aja gitu Pak, nggak ada transaksi gitu ya Pak? No, transaksi B2B. Jadi gini, di dalam kalau kita bicara B2B, jadi seperti kalau Anda menggarap digital marketing untuk B2B, berbeda dengan digital marketing yang untuk employee B2C. Pak, yang employee Pak. Employee? Ya, ini kan ada inside digital business, B2E, business to employee. Ini berarti prosesnya apakah kenal proses dan communication, di situ nggak ada transaksi gitu ya Pak? Oh, maksud Anda B2E? Ya, B2E Pak. Oh, B2E, business to employee, involve internal process and communications. The intranet empowers employee by opening up access to key informations and applications. This could be manufacturing, management, or operation. Jadi gini, business to employee itu terkait dengan internal business process, IBP, internal business process, dan juga ICT, internal communication technology. Ya, jadi bagaimana dia karena gini, saat ini kita bisnis kita itu kan pegawai kita itu kan nggak di kantor Pak Kamal, scatter di seluruh dunia kan, karena work from home kan, satu di Padang, di kampung, satu lagi di Bali pulang kampung, ya, karena di Jakarta dia kos-kosannya mahal, dia udah pulang ke Sumbawa tuh sekarang, dan dia work from home semua dari Kalimantan, dari Sulawesi. Nah, dibutuhkan ICT, Internet Communication Technology, ya, internal business process, ya, di dalam semua kegiatannya. Jadi bisnis, jadi dia ada 3 kan, buy side, sell side, dan inside. Buy side dari sisi B2B, B2C, ya, sell side dari sisi CRM, ya. Kemudian dari sisi CRM dan B2C. Kalau B2B kan dia dari sisi kayak dari vendor ke dia, itu kan B2B ya. Dari vendor, supplier ke company itu B2B kan. Dari company ke semi wholesaler, ke distributor itu juga masih B2B.
tapi dari dia kepada customer itu B2C, itu di sell side, ya. Kemudian insight-nya adalah B2E, business to employee, karena si employee ini dia involve internal proses, internal business proses dan communication. Karena sekarang pegawai itu kan dia nggak ada temen pak, cuma di rumah sendirian kan. Kalau di kantor dia temennya banyak, sehingga dia butuh informasi, dia butuh komunikasi yang kuat, yang cepat dengan peersnya dia, dengan bosnya dia, ya. Ada agile project, ada agile management, agile development. Jadi dia ada kerja bareng yang bisa dilakukan dalam sebuah platform. Dan internet itu membuat empowers employee by opening up akses kepada semuanya. Jadi kalau misalkan Anda mau akses database, Anda harus akses pakai VPN dari rumah kan? Pakai remote. Ya, Anda pakai remote, pakai VPN, pakai autentifikasi segala macam Anda untuk bisa connect ya, ke cloud komputer Anda di kantor, ya, atau ke server Anda di kantor. Dan itu dibutuhkan B2E, business to employee, untuk insight digital business, untuk memungkinkan semuanya bekerja dengan B2B dan B2C terselenggara dengan baik. Kebayang Pak Kamal? Ya, jadi ngebayanginnya mirip ke information system, enggak gitu Pak? ICT, berarti Pak? ya, information communication technology, internet communication technology, ICT. Kemudian ICT. ya ICT. Dan sekarang begini Pak Kamal, di dalam era 4.0 sekarang semua udah kan kondisinya sekarang semua udah di rumah Pak. Jadi kita untuk akses ke server gimana? Akses ke data gimana? Kan laptop kita harus connect ke kantor semua. Ya kan? Nah, itu disebut dengan insight digital business, business to employee. Bagaimana employee bisa akses ke server dari rumah, terus dia bisa bikin modeling dengan data di server di kantor, dia bisa pakai big datanya dia di cloudnya dia bekerja gitu ya. Bagaimana dia bisa bikin PowerPoint bareng-bareng pakai Google Docs. Bagaimana dia bisa nge-review Google Slides teman-temannya dia. Jadi so everybody still working together but from their own house. Jadi from home gitu ya. Anda sendiri tapi Anda bareng di komputer. Anda bareng kerjanya bareng. Nah, so that is business to employee. Kapis? Berarti untuk menjadi seorang digital marketer gitu ya Pak, domain yang dikuasainya cukup banyak juga Pak. ICT, internet juga communication technology, ya. Terus dia juga harus bisa data science, karena dia bikin model clustering, dia bikin predictive model kepada orang-orang yang bakal disetujuin dan lain sebagainya. Tapi itu yang advance-nya ya Pak ya. Advance-nya. Kita bicara yang sisi advance-nya ya. Kalau company-company kayak Bukalapak gitu ya, marketplace besar, dia kan sekarang di rumah semua Pak. Dia harus akses data semua nih, bisnis kepada employee. Informasi kan Anda bisa tanya teman sebelah, guys, ini gimana caranya? Sekarang Anda butuh tutorialnya semua ada di internet kantor kan? Sekarang Anda kalau bingung kan Anda nanya teman. Tapi kan Anda di rumah sendirian, nggak mungkin Anda zooman tiap sebentar. Anda zoom lagi, cuma nanya tutorial. Semua harus disediakan di intranet kan, dan itu harus bisa diakses dari rumah. Ya, semua permasalahan itu harus bisa diakses solusinya di internet kantor. Jadi itu adalah business to employee, insight digital business. Itulah yang terjadi Pak. Saat sekarang ini Pak Kamal ya. Wow, ya. Karena kayak saya kemarin bekerja itu, tim saya itu di Singapura, di Vietnam, di Myanmar ya. Jadi kita itu intranet semua. Jadi intranet, tutorial ada di internet semua. Jadi gak perlu tanya-tanya sana sini ya. Kalau nggak saya tiap sebentar call ke Singapura.
call ke Myanmar gitu ya. Kemudian ICT kita bisa apa Skype call gitu ya, Skype call bareng gitu ya. Jadi itu ICT juga, itu juga ICT, Internet Communication Technology. Kemudian Anda bikin modeling, datanya ada di Singapura, itu Anda bikin modelnya di cloud, Anda bikinnya di cloud, koneksi dengan data di Singapura. Jadi nggak lagi tarik data, download, kerjain di komputer Anda, nggak bisa, data nggak bisa keluar ya. Jadi semuanya ada di cloud. So that is inside digital business, business to employee. Kapish? Pronto, Pak. Good. Challenging sekali ya. Tapi ya it Iya, Pak, happens. luar biasa, Pak. It happens. I've been there and mumet gitu ya. Tapi ya survive gitu ya. Oke. Next. Kita tadi sudah saya save belum ya?